Pagi selalu datang dengan manis, secangkir kopi hangat, tawa kecil anak-anak, dan pelukan suami tercinta. Bagi Rani, inilah surga kecil yang ia bangun dengan cinta dan kesabaran. Tapi siapa sangka, di balik senyum manis dan rutinitas indah, ada rahasia besar yang menunggu untuk menghancurkan semuanya. Malam yang tenang bisa berubah jadi badai, dan orang yang paling kamu percaya justru bisa jadi orang yang paling dalam melukaimu. Inilah kisah yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Disclaimer, kisah ini fiksi yang terinspirasi dari realita. Setiap kemiripan dengan orang nyata adalah kebetulan. Sebelum cerita dimulai, mari kita doakan semua keluarga yang sedang berjuang agar dilapangkan jalannya. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan bagikan. Setiap dukunganmu berarti besar. Kami berterima kasih atas doa, komentar, dan dukungan kalian. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini. Pagi itu di Bandung, udara masih lembab dengan sisa embun yang menempel di dedaunan. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya sudah mulai menyelinap masuk lewat celah tirai putih yang menggantung di ruang makan rumah minimalis Rani. Aroma kopi hitam menyeruak, berpadu dengan harum roti panggang yang baru saja keluar dari toaster. Rani, wanita 32 tahun dengan rambut hitam lurus sebahu, bergerak lincah di dapur. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan sambil sesekali menengok ke arah jam dinding. Dua anaknya, Rafa yang berusia 9 tahun dan Nisa 7 tahun, sudah duduk di meja makan, masih mengucek-ucek mata mereka tapi tak sabar menanti roti dengan selai coklat kesukaan. Cepat habiskan sarapannya. Nak, nanti telat sekolah, ucap Rani sambil tersenyum lembut. Senyum itu tulus, namun di balik matanya ada gurat lelah yang tak semua orang bisa baca. Di sudut meja makan, Bagas, suaminya, duduk mengenakan kemeja biru muda. Usianya 35 tahun, tubuh tegap, wajah tegas, rambut pendek rapi. Dari luar ia terlihat seperti suami idaman, tenang, penuh wibawa. Ia menyeruput kopinya pelan, lalu menatap layar ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya sejak bangun pagi. Ayah, nanti sore bisa jemput aku latihan bola nggak? Tanya Rafa polos. Bagas hanya mengangkat alis sekilas, masih fokus pada layar. Kita lihat nanti. Nak, ayah sibuk. Jawaban singkat itu membuat Rafa terdiam. Rani mencoba menambal keheningan dengan mengusap kepala putranya. Nanti kalau ayah nggak bisa, mama yang jemput ya, katanya lembut. Rafa mengangguk, meski matanya masih menyimpan kecewa. Di tengah kebersamaan itu, pintu depan terbuka. Maya, sahabat lama Rani, datang tanpa banyak basa-basi. Perempuan 31 tahun dengan rambut bob hitam ikal, kulit kuning langsat, wajah bulat manis. Ia membawa sekeranjang buah dan senyum ceria. Pagi, Ran. Aku bawain mangga manis dari rumah ibu. Kedatangannya membuat suasana jadi lebih hangat. Nisa langsung menyambut. Tante Maya, ayo sarapan sama kami. Maya terkekeh, menaruh buah di meja, lalu menatap Rani dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ada hangat, ada canggung, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Bagas mendongak sekilas, lalu segera kembali sibuk dengan ponselnya. Aku berangkat dulu, ucapnya singkat, mencium kening anak-anaknya tapi hanya memberi tatapan sekilas pada istrinya. Rani memperhatikan punggung suaminya yang menjauh, lalu mendengar pintu mobil tertutup rapat dan suara mesin yang langsung melaju. Senyum di wajah Rani perlahan memudar. Ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. Kehidupan yang tampak manis di mata orang lain, sesungguhnya menyimpan retakan halus yang semakin hari makin jelas terasa. Maya, yang duduk di seberangnya, tampak menyadari itu. Ia hanya diam, membiarkan Rani larut dalam pikirannya. Ran, suara Maya lirih. Kamu baik-baik saja, kan? Rani mengangkat wajahnya, tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara bergetar. Aku baik. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang ia tahu akan segera berubah. Hari itu hanyalah permulaan. Sebuah rahasia sedang mengetuk pintu kehidupannya, menunggu saat yang tepat untuk masuk dan merobohkan segalanya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasanya. Rani sibuk dengan rutinitasnya mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan anak-anak, dan menjaga suasana tetap hangat di dalam keluarga kecilnya. Namun, ada sesuatu yang berubah dari Bagas. Ia seringkali berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam,
dan teleponnya selalu melekat di tangannya seakan-akan dunia lain di balik layar lebih penting daripada dunia nyata di hadapannya. Rani pernah mencoba menanyakan hal itu secara halus. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Ada proyek baru di kantor?" Bagas hanya tersenyum tipis sambil mengusap kepala Nisa yang sedang duduk di pangkuannya. "Iya, banyak kerjaan tambahan. Aku juga harus sering komunikasi sama klien." Jawaban itu terdengar wajar, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bagas duduk termenung di ruang tamu. Rani yang sedang melipat baju menghampirinya. "Mas, kamu kelihatan capek sekali," ucapnya lembut. Bagas menghela napas, menutup matanya sejenak lalu berkata, "Aku harus keluar kota beberapa hari. Ibu sakit. Katanya kondisinya makin memburuk. Aku harus pulang ke Semarang." Rani terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Bagas jarang sekali membicarakan ibunya. Selama ini ia tahu hubungan suaminya dengan keluarga asalnya tidak begitu dekat. Namun Rani tetap berusaha menghormatinya. "Ya Allah, Mas, kalau begitu, pergilah. Aku doakan ibu cepat sembuh. Aku akan urus rumah dan anak-anak di sini." Bagas menatap istrinya sekilas, seolah ada keraguan di matanya. Namun, hanya sekejap. Setelah itu ia tersenyum tipis, menggenggam tangan Rani, lalu berkata, "Terima kasih, Ran. Kamu selalu mengerti." Kalimat itu seakan menutup ruang untuk bertanya lebih jauh. Rani hanya bisa mengangguk, meski dadanya diliputi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, suasana rumah berbeda. Bagas bersiap dengan koper hitam kecilnya. Rafa memeluk ayahnya erat. "Ayah, jangan lama-lama ya. Aku ada pertandingan bola minggu depan." Bagas mengusap kepala putranya. "Ayah akan usahakan pulang cepat, Nak." Nisa, yang masih mengantuk, hanya bisa bergelayut di lengan ayahnya. "Ayah janji bawa oleh-oleh?" tanyanya polos. Bagas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, sayang." Rani berdiri di dekat pintu, memperhatikan pemandangan itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa iba karena suaminya harus menempuh perjalanan jauh demi ibunya. Tapi ada juga rasa ganjil yang terus mengusik. Sesuatu terasa tidak sejalan dengan ucapan Bagas. Namun ia menahan diri untuk tidak berprasangka. Bagaimanapun, ia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Setelah mobil suaminya melaju menjauh, rumah mendadak terasa hening. Anak-anak kembali ke kamar masing-masing, dan Rani berdiri lama di depan jendela, menatap jalanan Bandung yang mulai ramai. Pikirannya melayang pada kata-kata Bagas semalam, tentang ibunya yang sakit parah. Mengapa ia tidak pernah mendengar kabar itu sebelumnya? Bukankah biasanya keluarga akan memberi kabar sejak awal? Siang harinya, Maya datang berkunjung. Ia membawa beberapa makanan dan duduk menemani Rani di ruang tamu. "Bagas kemana?" tanyanya sambil menyeruput teh. Rani menjawab singkat, "Ke Semarang. Katanya ibunya sakit." Maya mengangguk pelan, namun ekspresi wajahnya berubah sesaat. Ada sesuatu dalam sorot matanya, tapi ia cepat menutupi dengan senyum. "Semoga cepat sembuh ya. Kamu butuh teman ngobrol. Aku siap menemani." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rani berusaha menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia mengantar dan menjemput anak-anak, memasak, membersihkan rumah, dan menunggu kabar dari Bagas. Namun, telepon dari suaminya semakin jarang. Hanya pesan singkat, itu pun seringkali menjawab seadanya. "Lagi sibuk, Ran. Nanti aku kabari lagi." Malam ketiga, Rani terbangun karena ponselnya bergetar. Ia membuka pesan dari Bagas. "Maaf, aku nggak bisa video call. Sinyalnya jelek. Doakan ibu ya." Rani menatap layar ponsel dengan kening berkerut. Hatinya diliputi rasa gelisah. Ia ingin percaya, tapi ada suara kecil dalam dirinya yang mengatakan sesuatu tidak beres. Ia menutup matanya, memeluk guling erat-erat. Suasana kamar terasa dingin, meski Bandung malam itu tidak terlalu menusuk. Dalam hatinya ia berdoa, semoga semua baik-baik saja. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu badai sedang mendekat, dan ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan segera terungkap. Sejak Bagas pergi ke Semarang, malam-malam terasa begitu panjang bagi Rani.
Rumah yang biasanya ramai dengan suara tawa kini hanya berisi keheningan setelah anak-anak tidur. Ia mencoba mengisi waktunya dengan membaca buku atau menonton televisi, tetapi pikirannya selalu kembali pada suaminya. Mengapa komunikasi begitu sulit? Mengapa hanya ada pesan singkat tanpa pernah ada panggilan suara atau video? Pada malam keempat, Rani duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Ia menunggu, berharap ada kabar. Hanya notifikasi dari grup sekolah anak-anak yang masuk. Pukul sudah melewati 11 malam ketika akhirnya ada pesan dari Bagas. Aku sibuk sekali, Ran. Besok aku coba kabari lagi. Hanya itu. Tidak ada kabar tentang ibunya. Tidak ada cerita tentang kondisi keluarga. Hanya kata-kata dingin yang semakin membuat hatinya resah. Besok paginya, saat mengantar Rafa dan Nisa ke sekolah, Rani bertemu dengan salah satu tetangga yang juga berasal dari Semarang. Wanita itu bercerita ringan tentang keluarganya di kampung. Rani memberanikan diri bertanya, "Mbak, kalau di Semarang, ada kabar keluarga Bagas enggak ya?" Katanya ibunya sakit. Tetangga itu tampak bingung. "Oh, setahu saya ibu Bagas sehat, Mbak. Bahkan minggu lalu saya lihat fotonya di acara keluarga besar. Beliau terlihat bugar." Ucapan itu membuat langkah Rani terhenti. Ada rasa dingin yang merayapi tubuhnya. Ia berusaha tersenyum menutupi kegelisahan, lalu segera pamit. Di perjalanan pulang, pikirannya kacau. Jika ibunya sehat, lalu apa yang sebenarnya Bagas lakukan di luar kota? Mengapa ia harus berbohong dengan alasan seserius itu? Malam itu, Maya kembali datang. Ia membawa beberapa kue untuk Rafa dan Nisa. Saat anak-anak sibuk dengan PR mereka, Maya duduk berhadapan dengan Rani di ruang makan. "Kamu kelihatan pucat, Ran. Ada apa?" Rani bimbang, tapi akhirnya ia menceritakan apa yang ia dengar dari tetangga tadi. Maya terdiam, wajahnya menegang. "Jadi, Bagas bilang ibunya sakit, tapi ternyata tidak." Rani mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus percaya yang mana, Mei. Aku takut salah sangka, tapi aku juga merasa ada yang tidak beres." Maya menatapnya lama, lalu meraih tangannya. "Ran, kamu istri yang baik. Kamu berhak tahu kebenaran. Kalau Bagas berbohong, cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul sendiri." Kata-kata itu membuat air mata Rani jatuh. Ia merasa sahabatnya benar, tapi hatinya tetap berat. Bagas adalah suami yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Bagaimana mungkin ia tega mengkhianatinya? Beberapa hari berikutnya, situasi tidak banyak berubah. Bagas masih jarang menghubungi. Pesannya singkat, seringkali hanya alasan sinyal buruk atau sibuk. Hingga suatu malam, ponsel Rani berbunyi. Ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kamu pantas tahu kebenarannya." Disertai foto yang membuat tubuhnya gemetar. Foto itu menunjukkan Bagas bersama seorang wanita muda di sebuah restoran. Wajah Bagas jelas terlihat, mengenakan kemeja putih yang sama dengan yang ia kenakan saat pamit beberapa hari lalu. Wanita itu duduk bersebelahan dengannya, tertawa dengan ekspresi akrab. Bukan suasana rumah sakit, bukan suasana keluarga yang sedang berduka, melainkan suasana makan malam santai. Rani terhenyak. Tangannya bergetar memegang ponsel. Matanya berkunang-kunang. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa runtuh seketika. Ia mencoba menenangkan diri, namun jantungnya berdegup kencang. Pesan itu tidak dihapusnya. Ia menatap layar lama sekali, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Anak-anak sudah terlelap, dan Maya sudah pulang. Rani sendirian menghadapi kenyataan itu. Ia ingin segera menelepon Bagas, tetapi hatinya menolak. Ia tidak siap mendengar kebohongan lain. Malam itu, ia hanya menangis pelan di ruang tamu, berharap air mata bisa membawa sedikit kelegaan. Namun, yang ada hanyalah rasa sakit yang semakin dalam. Keesokan harinya, ia bangun dengan mata sembab. Rafa sempat bertanya, "Mama kenapa?" Rani tersenyum sambil mengelus kepala putranya. "Mama cuma kurang tidur, Nak." Ia berusaha menutupi luka itu di depan anak-anak, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Di balik senyum yang ia paksakan, Rani tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah foto itu muncul. Hari-hari setelah foto itu muncul terasa seperti berjalan di atas kaca tipis bagi Rani. Ia tetap tersenyum di depan Rafa dan Nisa,
tetap menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, dan mengurus rumah seperti biasanya. Namun di dalam hati, ada badai yang tidak pernah reda. Setiap kali ia melihat layar ponselnya, ia teringat foto itu. Setiap kali ada pesan singkat dari Bagas, hatinya perih seakan ditusuk. Malam itu, ketika anak-anak sudah tidur, Rani memberanikan diri untuk menceritakan semuanya pada Maya. Sahabatnya itu menatapnya dengan penuh empati, namun juga terlihat gelisah. "Ran, kalau foto itu benar, kamu harus kuat. Kamu berhak tahu apa yang sebenarnya Bagas lakukan." Rani mengangguk. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku masih ingin percaya dia, Mei. Aku masih ingin percaya kalau semua ini hanya salah paham. Tapi bagaimana kalau kenyataannya dia benar-benar berkhianat?" Maya menarik napas dalam-dalam, menatap sahabatnya dengan serius. "Kamu nggak sendiri, Ran. Aku ada di sini untuk kamu." Kalimat itu memberi sedikit kehangatan di hati Rani. Namun, di balik tatapan Maya, ada sesuatu yang samar, sebuah rahasia yang Rani belum mampu baca. Beberapa hari kemudian, Rani memutuskan untuk menghubungi Bagas lebih sering. Ia ingin menguji jawaban suaminya. "Mas, ibu bagaimana keadaannya?" tanyanya lewat pesan. Jawabannya singkat. "Masih sama, Ran. Doakan saja." Lalu menghilang berjam-jam tanpa kabar. Rani mencoba menelepon, tapi selalu masuk ke kotak suara. Setiap kali begitu, hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Pada malam ke-6, Rani mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang sama seperti sebelumnya. Pesan itu hanya satu kalimat. "Ikuti kata hatimu, jangan percaya begitu saja." Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Tapi pesan itu cukup membuat Rani semakin gelisah. Siapa yang mengirimkan? Bagaimana mereka tahu apa yang sedang terjadi? Keesokan paginya, saat Rani sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia melihat Rafa dan Nisa bercanda sambil berlarian. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi segera hilang ketika matanya jatuh pada ponsel yang tergeletak di meja teras. Ada pesan baru dari Bagas. "Ran, aku nggak bisa pulang minggu ini. Kondisi ibu belum stabil." Rani menutup mata, menahan amarah yang mulai membara. Kata-kata itu terdengar semakin hambar, seakan hanya alasan yang diulang-ulang. Sore harinya, Maya datang lagi. Kali ini wajahnya tampak lebih serius. "Ran, aku nggak bisa diam lagi. Aku pernah lihat Bagas di Bandung beberapa hari lalu." Kata-kata itu membuat Rani terperanjat. "Apa maksudmu?" Dia bilang ke Semarang. "Mei." Maya menunduk, lalu menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu bagaimana harus bilang ini. Tapi aku lihat dia masuk ke sebuah restoran dengan seorang wanita. Mereka tampak dekat." Darah Rani seakan berhenti mengalir. "Jadi benar foto itu?" Suaranya hampir tak terdengar. Maya menggenggam tangannya. "Aku nggak tahu siapa wanita itu. Tapi aku yakin itu Bagas. Aku nggak tega kamu terus dibohongi." Air mata Rani kembali mengalir deras. Hatinya hancur. Tapi di sisi lain ia mulai merasa kuat. Kebenaran mulai terurai, meski lewat jalan yang menyakitkan. Malam itu, setelah Maya pulang, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajahnya yang dulu penuh senyum berdiri di samping Bagas yang tampak gagah. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti ironi. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini benar, aku harus siap. Aku harus bisa berdiri untuk anak-anakku." Suasana malam Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lewat jendela, menggoyangkan tirai putih. Dalam keheningan itu, Rani merasa satu hal pasti. Benang kebohongan Bagas mulai terurai, dan ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Rani. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, namun hatinya terus dihantui rasa curiga. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap ada kabar jujur dari Bagas, tetapi yang datang hanya pesan-pesan hambar penuh alasan. Sinyalnya jelek, atau "aku sibuk, Ran." Kata-kata itu sudah kehilangan makna. Bagas terdengar seperti orang asing yang berusaha menjaga jarak. Rani mulai menyimpan catatan kecil. Setiap jam berapa Bagas menghubungi, apa isi pesannya, dan kapan ia tidak bisa dihubungi. Semakin lama, catatan itu menunjukkan pola.
Bagas sering menghilang di jam-jam tertentu, terutama sore hingga malam. Ada kebenaran lain yang sedang ia sembunyikan. Suatu sore, ketika Rafa dan Nisa sedang bermain di halaman, Rani menerima pesan dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini lebih jelas. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah ke Jalan Braga besok sore pukul 5. Jangan bilang siapa-siapa. Hatinya berdegup kencang. Ia ragu apakah ini jebakan atau benar-benar jawaban dari semua pertanyaannya. Namun nalurinya mendorongnya untuk pergi. Esoknya, dengan alasan belanja, Rani meninggalkan anak-anak sebentar bersama Maya. Ia melangkah ke kawasan Braga, tempat ramai dengan kafe dan restoran. Matanya menelusuri setiap sudut. Lalu pandangannya terhenti. Di teras sebuah restoran modern, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Bagas. Duduk bersama seorang wanita muda. Wanita itu sama seperti di foto yang pernah ia terima. Berkulit putih, rambut panjang hitam, mengenakan gaun sederhana, namun auranya mencuri perhatian. Mereka tertawa, terlihat begitu akrab. Rani terpaku. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya membeku. Suaminya yang selama ini ia percayai sepenuhnya ternyata berada di sana. Bukan di Semarang menemani ibunya, melainkan menikmati waktu bersama wanita lain. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia berbalik, melangkah cepat menjauh dari keramaian itu, tak ingin terlihat oleh Bagas. Malamnya, Rani kembali ke rumah dengan wajah pucat. Maya yang menunggunya langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. "Ran, kamu lihat sesuatu?" Rani hanya mengangguk, lalu menangis di pelukan sahabatnya. "Mei, dia benar-benar di sini, bersama perempuan itu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri." Maya mengusap punggungnya, berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri terasa getir. Setelah tangisnya reda, Rani menatap Maya dengan sorot mata tegas. "Aku tidak bisa diam lagi. Aku tidak bisa terus dibohongi. Aku harus menuntut kejelasan." Kata-kata itu keluar dengan mantap, meski suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, Rani merasakan kekuatan dalam dirinya. Ia tahu luka ini akan meninggalkan bekas, tapi ia juga tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura. Malam itu, sebelum tidur, Rani menatap wajah Rafa dan Nisa yang lelap. Ia mengusap rambut mereka, berbisik, "Mama akan lindungi kalian. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada." Air matanya kembali menetes, bukan lagi karena kelemahan, melainkan karena tekad. Ia tahu esok hari akan berat, tapi ia siap. Kebohongan Bagas sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Saatnya menghadapi kenyataan. Malam itu, setelah menyaksikan kenyataan di Jalan Braga, Rani hampir tidak bisa tidur. Matanya sembab, dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, namun rasa sakitnya terlalu dalam. Bagas, pria yang selama ini ia percayai sebagai suami, ternyata menyimpan kehidupan lain di balik senyum dan tutur katanya. Kini tidak ada lagi ruang untuk ragu. Semua jelas di depan mata. Keesokan harinya, saat anak-anak berangkat sekolah, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Foto pernikahannya tergantung di dinding, seolah mengejek. Setiap senyum dalam foto itu terasa seperti kebohongan besar. Ia memegang ponselnya erat-erat, jari-jarinya gemetar, lalu akhirnya menekan nomor Bagas. Panggilan itu bersambut setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang. "Ran?" Suara Bagas terdengar datar. "Kamu kenapa nelpon pagi-pagi begini?" Rani menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Jangan bilang lagi kamu di Semarang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kamu di Braga, bersama perempuan itu." Suasana di seberang telepon mendadak hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar samar. Akhirnya Bagas bicara. Suaranya serak. "Ran, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi," potong Rani dengan tegas. Suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. "Kamu sudah memilih jalanmu. Kamu sudah membohongiku, membohongi anak-anak, bahkan menjadikan ibumu alasan. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Bagas berusaha memohon. "Ran, aku salah. Tapi aku masih sayang kamu. Aku masih ingin kita bersama." Air mata Rani jatuh. Namun kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena kekuatan. "Kalau kamu sayang,
Kamu tidak akan melakukan semua ini. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang memilih kebohongan. Setelah itu, ia menutup telepon. Tangannya bergetar. Namun hatinya terasa sedikit lega. Beberapa jam kemudian, Maya datang menemuinya. Kamu sudah bicara sama Bagas. Rani mengangguk. Aku sudah katakan semuanya. Aku tidak akan lagi menutup mata. Maya memeluknya erat. Kamu kuat sekali, Ran. Ingat, kamu nggak sendirian. Aku selalu di sini buat kamu. Hari-hari setelahnya menjadi awal baru yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Rani mulai mencari bantuan hukum. Ia ingin memastikan haknya dan hak anak-anak terlindungi. Meski langkah itu berat, ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Suatu malam, Rani menulis di buku catatannya, hidup ini memang tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi aku masih punya Rafa dan Nisa, aku masih punya keluarga, aku masih punya diriku sendiri. Aku tidak akan runtuh hanya karena dikhianati. Justru dari sini aku akan bangkit. Ia menutup buku itu, menatap langit malam Bandung dari balik jendela kamarnya. Bintang-bintang bertaburan, seolah memberi isyarat bahwa selalu ada cahaya meski dalam gelap. Senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa siap melangkah. Kisah cintanya dengan Bagas mungkin berakhir dengan luka. Tapi sebagai seorang ibu dan seorang wanita, ia tahu bahwa ini bukan akhir hidupnya. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Dan di balik semua air mata, Rani menemukan satu hal yang tidak bisa direnggut siapapun, kekuatannya untuk berdiri lagi.